Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat yang akan membahas topik-topik terhangat dan tentunya sebagaimana biasanya kita akan ditemani oleh narasumber tetap kita yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat, Bang Madnur. Bang Madnur, apa kabar? Gimana? Sehat? Sehat, Bro Eko, alhamdulillah. Bro Eko gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, baik Bang. Ini kita mengalami keprihatinan ya bahwa banyak startup yang kolaps, kemudian banyak juga karyawannya yang di PHK gitu. Dan terakhir adalah GoTo ya yang mem-PHK sebanyak 13.000 karyawan dan belum lagi startup lainnya, sehingga menambah jumlah besarnya pegawai yang di PHK sampai lebih dari 67.000 orang ya. Nah, dan kemarin kita pernah membahas tentang PHK di sektor tekstil ya, dan sekarang startup. Ini sangat menyedihkan tentunya, sangat tidak kita harapkan setelah startup ini mengalami booming pada saat masa pandemi ya. Nah, baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita tampilkan tayangan ya. Video berikut ini silakan ditayangkan. GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo pada Jumat mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.300 karyawan atau sekitar 12% dari total karyawan tetapnya. Ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan perseroan. Berdasarkan rilis resmi, GoTo menjelaskan bahwa keputusan PHK ini dilakukan agar perusahaan lebih mudah bergerak dan dapat mendorong percepatan kemandirian finansial. Diharapkan keputusan ini mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga dapat terus memberikan dampak positif bagi konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang. GoTo juga menyatakan karyawan yang terdampak PHK akan mendapatkan paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena karyawan terdampak telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Bagi indeks harga saham gabungan IHSG. Ya baik, itulah tadi tayangan tentang PHK yang dilakukan oleh startup GoTo ya, yang telah go public ya, sudah masuk ke IPO dan mendapatkan suntikan sebesar 600 miliar kalau nggak salah. Ya. Menanggapi ini gimana Bang? Apa sebetulnya yang terjadi dengan startup ini? Silakan Bang. Bro Eko ya, pertama kita ini sedang sebenarnya booming-boomingnya ya digitalisasi, terutama pasca COVID. Mungkin kita ingat ya sebelum COVID ada perdebatan cukup keras tentang digitalisasi ini, karena digitalisasi ini akan dianggap mengambil pekerjaan orang lain ya, dan kemudian pekerjaan-pekerjaan konvensional kemudian terkonversi ke pekerjaan-pekerjaan digital, dan itu akan mengurangi jumlah orang yang bekerja. Itu perdebatan sebelum COVID ya. Tapi setelah COVID kelihatannya tidak ada lagi perdebatan. Jadi setelah COVID ini semua orang meyakini bahwa digitalisasi ini bermanfaat, dan ini adalah mau tidak mau harus dilakukan oleh umat manusia untuk menghindari penularan ya penyakit menular seperti COVID dan sejenisnya. Saya kira kondisi kita berada di titik itu. Tetapi ini agak aneh ya situasi akhir-akhir ini, terutama di November 2022 ini, di mana situasi digital itu lagi secemerlang-cemerlangnya. Tapi kenapa kemudian terjadi PHK yang begitu masif ya? Setidaknya PHK masifnya itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya bro ya, karena perusahaan digital ya seperti Meta ya, Amazon
itu ternyata mengalami atau melakukan PHK massal yang serupa juga, sebagaimana yang tadi diberitakan, GoTo ya, ditambah lagi ada 14 ya, kalau perusahaan startup di Indonesia itu ada 14 yang merencanakan dan sudah melakukan PHK secara besar-besaran ya. Di antaranya GoTo 1.300, ada Ruang Guru, ada Link Aja, ada Oreo Indosat dan sebagainya ya. Kita bisa sampaikan datanya di waktu yang lain ya. Tapi kalau kita lihat ya situasi yang terjadi ya di dunia ini agak menarik ya, agak aneh kalau bisa kita bilang bahwa kok lagi bagus-bagusnya kenapa terjadi PHK, ya kan? PHK itu kan terjadi manakala perusahaan itu tidak mampu membayar liabilitiesnya. Loh, padahal kan perusahaan startup apalagi yang disebutkan tadi itu kan unicorn ya. Itu kan perusahaan yang memang dikejar-kejar sama investor. Ya, sahamnya itu terus naik. Pertanyaan lagi ya, kenapa kok malah mem-PHK? Nah, saya punya dua jawaban ya, Bro Eko, yang sebagaimana saya sampaikan di beberapa media. Yang pertama adalah adanya inefisiensi di dalam perusahaan startup itu. Inefisiensi bisa berupa ya merekrut orang melebihi dari kebutuhan. Ya, dengan alasan ini unicorn dan dia ingin gagah-gagahan, dia rekrut orang sebanyak-banyaknya, padahal sebetulnya melebihi dari jenis pekerjaan itu sendiri. Itu inefisiensi yang pertama. Inefisiensi yang kedua adalah gaji orang-orang yang bekerja di startup itu kan begitu luar biasa ya, terutama di level menengah dan elit. Itu kan gajinya melampaui dari pekerjaan-pekerjaan konvensional. Nah, gaji yang besar itu ternyata tidak diimbangi oleh, kalau e-commerce ya, tidak diimbangi oleh traffic orang yang menggunakan e-commerce itu. Sehingga inefisiensi itu menyebabkan cash flow perusahaan lebih besar ya. Cash flow keluarnya lebih besar daripada cash flow masuknya. Kalau kemarin-kemarin mungkin karena ditopang oleh investor ya, saham yang terus naik, saham yang terus dibeli orang. Ya nggak ada masalah cash out-nya lebih besar dibandingkan cash in ya, selama ada pembiayaan dari pasar saham. Ya, tetapi yang kedua sekarang situasinya berubah ya. Sejak ada satu prediksi bahwa dunia akan mengalami resesi di tahun 2023, kelihatannya banyak investor yang berpikir ulang tentang investasinya. Dan investor-investor besar itu malah mengambil tindakan yang cukup radikal atau yang cukup tegas, yaitu dia meninggalkan startup-startup yang sudah dianggap tidak profit gitu. Jadi startup-startup itu ditinggalkan oleh investornya. Itu alasan yang kedua kenapa PHK ini massal. Dan yang tadinya kita banggakan ya bahwa startup ini adalah kreativitas, kolaborasi, membuat masyarakat hidup lebih mudah, apalagi dengan ide-ide yang kreatif dari anak-anak muda, dia membuat satu kreativitas dan kemudian kreativitas itu bisa bernilai unicorn, menciptakan lapangan pekerjaan ya. Itu kan image-nya Nadiem sebagai pendiri Gojek dulu kan. Tapi kemudian saat ini image itu runtuh. Kenapa? Karena ya ternyata perusahaan digital ini malah melakukan PHK yang besar-besaran. Jadi yang tadinya dianggap satu pekerjaan idaman, hari ini ya pekerjaan itu boro-boro idaman ya. Orang mempertahankan bekerja di situ saja itu kelihatannya sulit. Ya apalagi ada orang masuk baru, ini PHK-nya semakin besar gitu ya. Bagaimana dengan orang baru, merekrut orang baru? Tentunya tidak ada. Oleh karena itu saya kira dari dua alasan tadi ya ini perlu kita lihat. Kalau seandainya alasannya adalah startup itu adalah inefisiensi, berarti ini ada salah urus dalam pengelolaan startup. Entah itu CEO-nya gajinya kegedean atau CEO-nya tidak bekerja dengan baik ya, dia hanya memanfaatkan image startup itu bagus-bagusnya, dia melupakan bahwa melakukan efisiensi kepada perusahaan itu mutlak diperlukan. Dia biarkan saja merekrut banyak orang, dia biarkan saja orang gajinya tinggi tetapi tidak punya produktivitas, itu yang kemudian menyebabkan startup itu bangkrut. Artinya saya ingin sampaikan startup itu akhirnya sudah menjadi perusahaan konvensional biasa. Kenapa saya katakan perusahaan konvensional biasa? Di mana ya
Kalau perusahaan itu tidak efisien, tidak menciptakan revenue, ya dia harus dipaksa untuk melakukan efisiensi. Tadinya kan kita kira startup ini seperti aneh gitu ya, selalu perusahaan-perusahaan startup itu selalu di top up oleh pasar saham, sahamnya terus naik sehingga dia terus memiliki uang dan uangnya itu terus dibakar. Banyak startup-startup kan yang melakukan bakar uang istilahnya ya, melakukan promo gila-gilaan, belanja bebas ongkir ya, kemudian orang naik aplikasi ya, transportasi, jasa transportasi online, bukannya bayar malah dibayar, itu kan namanya bakar uang itu ya. Nah, proses bakar uang itu ternyata hari ini sudah tidak bisa lagi dilakukan karena situasinya sudah berubah. Ya, investor sudah berpikir hati-hati dan dia tidak mau melakukan atau menginvestasikan dalam skema yang sifatnya Ponzi, di mana orang yang apa istilahnya skema investasi tipu-tipu ya, orang yang paling untung adalah orang yang investasi di awal, tetapi orang yang paling buntung, paling rugi adalah orang yang datang berinvestasi di akhir. Itu yang namanya skema Ponzi ya. Nah, itu kan money game aja, permainan uang saja profitnya, bukan sektor real yang terjadi. Nah, saya kira startup itu sekarang sudah masuk ya dalam siklus perusahaan konvensional di mana dia dituntut untuk melakukan efisiensi. Efisiensi itu meliputi mengenerate revenue yang melebihi dari expenditure mereka. Kalau itu tidak dilakukan, maka perusahaan ini ya pada akhirnya semuanya akan gulung tikar. Dan kita bicara digitalisasi ya, anak bangsa ya itu adalah omong kosong ya, karena digitalisasi anak bangsa ini ya kemudian kolaps ya, tidak mampu merekrut karyawan dan akhirnya dia dipaksa untuk bertahan, dan kalau dia tidak bertahan dia harus mengajukan bangkrut gitu atau pilot gitu ya kepada otoritas yang berwenang. Saya ingin berhenti di situ dulu, Bro. Basisnya inovasi ya Bang ya, inovasi, dan biasanya memang penyakit bagi entrepreneur itu pada saat sudah kondisi aman, nyaman, kemudian merasa semuanya sudah berjalan dengan baik, inovasinya berhenti begitu. Padahal situasi lingkungan atau kondisi global makroekonominya kan berubah-ubah begitu. Dan pada saatnya terjadi penurunan daya beli masyarakat dan sebagainya ya, kondisi krisis global dan sebagainya, sehingga startup belum siap begitu. Dan yang kita tahu bahwa Nadiem Makarim ya, itu dengan Gojeknya, kemudian banyak staf ahli ya, milenial, yang entah bagaimana ceritanya sekarang, dan semuanya itu banyak yang pendiri-pendiri startup seperti Ruang Guru dan lain-lain, dan kita nggak tahu ceritanya sampai sekarang. Dan mungkin saya kira kalau misalkan Nadiem lebih cocok fokus di Gojek ya Pak ya. Iya. Gimana Bang, menurut Bang? Kita cerita Nadiem udah panjang lebar ya kita ceritakan ya. Tapi saya ingin sampaikan begini, kita harus betul-betul belajar dari perusahaan-perusahaan rintisan yang sifatnya digital ini ya, di mana perusahaan ini memang menggunakan aktivitas manusia ya, naik ojek lebih mudah ya, bayangkan waktu dulu belum ada ojek kan sulit ya, sekarang lebih mudah, transportasinya jauh lebih mudah. Tetapi ya ternyata itu ya, kemudahan-kemudahan itu karena adanya investor yang tertarik di situ. Nah, manakala tahun 2023 krisis sudah kelihatan di depan mata dan investor lebih berhati-hati dalam berinvestasi, akhirnya perusahaan rintisan ini kolaps. Dan saya kira kalau ini yang terjadi ya, maka setiap pengusaha atau sektor bisnis di Indonesia itu dia tidak boleh lagi mengandalkan pembiayaan yang sifatnya adalah pembiayaan yang istilahnya menggunakan capital market atau pasar modal. Kenapa? Karena capital market itu cenderung saat ini dia sedang melemah. Begitu juga dengan pembiayaan anggaran negara, pembiayaan negara.
Kalau negara punya proyek pembangunan dan ternyata itu desainnya dibiayai oleh capital market dengan menjual global bond, ya, mengharapkan penjualan sun di pasar primer ataupun sekunder, maka di 2023 nanti kelihatannya itu tidak akan dilakukan baik-baik saja, dalam arti itu berat dilakukan. Karena para investor di pasar modal ini sekarang sudah sangat berhati-hati dan mereka sekarang ini sedang memikirkan bagaimana bisa bertahan untuk diri sendiri. Nah, situasi itulah yang menyebabkan, ya, kan banyak ini ya perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah yang pembiayaannya itu tergantung kepada capital market. Entah itu di pasar bond, pasar utang, ataupun di pasar equity, ya, pasar saham. Nah, kita harus ingatkan ini, kalau kita menganggap 2023 itu akan normal-normal seperti tahun 2022 ini, di mana capital market akan fine-fine saja, itu salah. Kita harus mempersiapkan bahwa capital market ini menjadi tidak lagi andalan buat pembiayaan perusahaan, sehingga perusahaan ini harus betul-betul memperhatikan cash flow-nya, bagaimana potensi revenue-nya, dan bagaimana potensi biayanya. Kalau perusahaan startup dulu itu kan mereka nggak memikirkan revenue, ya, mereka bakar uang dalam arti katanya itu adalah untuk biaya sales, ya, biaya marketing. Tapi sebenarnya itu yang sangat besar sekali, dan itu kadang-kadang saya kalau dulu itu doesn't make sense gitu loh. Ketika saya pelajari kenapa ini melakukan bakar uang yang begitu masif, karena ada yang disebut dengan angel investor. Orang investor yang bersedia membakar uangnya karena berasumsi ini punya capital market yang bagus. Jadi dia akan mencoba untuk memainkan pasar saham di sini. Tapi ternyata situasi 2022 November ini berbeda. Game has changed. Ya, dia berubah sehingga orang tidak lagi, ya, berani untuk bakar uang. Dan saya kira beberapa startup yang masih menggunakan bakar uang itu, dia dalam waktu 1, 2, 3 bulan ke depan dia akan berhenti. Karena dia akan kesulitan mencari sumber pembiayaan dan kesulitan untuk membiayai operasionalnya. Langkah yang paling logis, ya, langkah yang telah dilakukan oleh para startup sekarang, yaitu mem-PHK. Nah, ada kesempatan ini, ya, saya sampaikan singkat saja. Saya kira dalam kondisi seperti ini pemerintah tidak boleh diam. Ya, pemerintah harus turun tangan memikirkan agar PHK ini tidak berlanjut. Karena ini kelihatannya situasinya akan terus berlanjut, dan sektor-sektor yang tadinya kita andalkan sebagai game changer pertumbuhan ekonomi, kelihatannya ini akan berhenti dan tidak bisa diandalkan lagi. Saya kira itu, ya, Bu Eko, kita bisa akhiri mungkin, Bu Eko. Artinya ini pemerintah harus bersiap mau dikemanakan tuh, ya, orang-orang yang di PHK, dan tentunya segmen apa yang harus didorong sehingga mereka bisa tersalurkan setelah di PHK. Ya, kita tahu bahwa UMKM ini biasanya karena keterpaksaan, ya, bermunculan, dan itu baik. Ya, tentunya kinerja dari instansi terkait harus bisa mendorong agar tumbuh entrepreneur-entrepreneur baru. Saya kira begitu, ya Bang, ya. Ya, baik. Untuk topik kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas pencerahannya Bang Matnur, dan pemirsa terima kasih sudah menyimak. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Hidayat. Kita berjumpa kembali di topik yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.